Pernah bertanya-tanya, kenapa ya beberapa penjual seperti mudah sekali closing? Rahasianya sering terletak pada kemampuan mereka untuk mengajukan pertanyaan yang tepat. Bertanya dengan efektif adalah kunci utama dalam penjualan yang sukses. Ini bukan hanya tentang mempromosikan produk atau layanan. Ini tentang memahami kebutuhan, keinginan, dan masalah pelanggan. Penjual hebat itu seperti detektif. Mereka menggunakan pertanyaan untuk mengungkap informasi berharga. Informasi ini membantu mereka menyesuaikan pendekatan dan menawarkan solusi yang benar-benar tepat sasaran. Tapi ingat, tidak semua pertanyaan itu sama. Ada pertanyaan yang membuka pintu percakapan yang bermakna. Ada juga yang justru menutupnya. Disinilah kerangka kerja Let's berperan, pertanyaan logis, emosional, peristiwa pemicu, dan rangkuman. Mari kita bahas lebih dalam dan ungkap kekuatan dari mengajukan pertanyaan yang tepat. Sebelum kita masuk ke kerangka kerja Let's, penting untuk memahami dua jenis pertanyaan utama, pertanyaan terbuka dan pertanyaan tertutup. Pertanyaan tertutup biasanya memancing jawaban ya, atau tidak. Pertanyaan terbuka mengundang respons yang lebih detail, seringkali dimulai dengan kata-kata seperti apa, bagaimana, atau mengapa. Saat kita menjelajahi kerangka kerja Let's, Anda akan melihat bagaimana pertanyaan terbuka dan tertutup sama-sama berperan. Pertanyaan logis adalah dasar dari kerangka kerja Let's. Tujuan pertanyaan ini adalah untuk mengumpulkan informasi konkret dan faktual tentang situasi calon pelanggan. Contohnya, berapa jumlah karyawan di perusahaan Anda atau perangkat lunak? Apa yang saat ini Anda gunakan untuk manajemen proyek? Pertanyaan logis seringkali dimulai sebagai pertanyaan tertutup, tetapi dapat mengarah ke pertanyaan lanjutan yang lebih terbuka. Misalnya, setelah bertanya tentang perangkat lunak yang digunakan saat ini, Anda bisa bertanya, seberapa baik solusi tersebut memenuhi kebutuhan Anda? Mulailah dengan pertanyaan yang lebih luas, lalu persempit ke detail yang lebih spesifik. Ingat, meskipun pertanyaan logis penting, pertanyaan ini hanyalah salah satu bagian dari teka-teki. Selanjutnya, kita akan menjelajahi pertanyaan emosional. Pertanyaan emosional adalah inti dari kerangka kerja Let's. Pertanyaan ini tidak hanya sebatas fakta dan angka, tetapi juga mengeksplorasi bagaimana perasaan calon pelanggan terhadap situasi mereka saat ini. Contohnya, bagaimana perasaan Anda tentang proses manajemen proyek Anda saat ini? Atau apa tantangan terbesar yang Anda hadapi dalam peran Anda saat ini? Pertanyaan emosional biasanya terbuka, mendorong calon pelanggan untuk menjelaskan lebih lanjut. Disinilah Anda dapat mengungkap wawasan berharga yang akan membantu Anda menyesuaikan solusi dengan kebutuhan spesifik mereka. Saat mengajukan pertanyaan emosional, penting untuk mendengarkan secara aktif dan menunjukkan empati. Perhatikan tidak hanya apa yang dikatakan calon pelanggan, tetapi juga bagaimana mereka mengatakannya. Pemahaman ini dapat membantu Anda memposisikan produk atau layanan sebagai solusi untuk kebutuhan emosional mereka. Dengan menyinggung emosi calon pelanggan, Anda terhubung dengan bagian dari diri mereka yang seringkali mendorong pengambilan keputusan. Selanjutnya, kita akan membahas pertanyaan peristiwa pemicu. Pertanyaan peristiwa pemicu berfokus pada pemahaman apa yang mendorong calon pelanggan untuk mempertimbangkan perubahan. Contohnya, perubahan terbaru apa dalam bisnis Anda yang membuat Anda mencari solusi baru? Atau apakah ada kejadian spesifik yang membuat Anda menyadari bahwa Anda memerlukan pendekatan yang berbeda? Pertanyaan peristiwa pemicu seringkali merupakan campuran dari pertanyaan tertutup dan terbuka. Misalnya, apakah perusahaan Anda baru saja berkembang? Bagaimana hal itu memengaruhi kebutuhan manajemen proyek Anda? Memahami peristiwa pemicu dapat membantu Anda menyesuaikan promosi untuk mengatasi masalah atau peluang tertentu. Ini juga dapat membantu Anda mengukur urgensi kebutuhan calon pelanggan.
Jika peristiwa pemicu terjadi baru-baru ini dan berdampak besar, mereka mungkin lebih termotivasi untuk membuat keputusan dengan cepat. Sekarang, mari kita lanjutkan ke pertanyaan rangkuman. Pertanyaan rangkuman adalah bagian terakhir dari kerangka kerja ILEDS. Pertanyaan ini membantu Anda memastikan bahwa Anda memahami situasi dan kebutuhan calon pelanggan. Contohnya, jadi jika saya tidak salah tangkap, tantangan utama Anda adalah X, Y, dan Z. Apakah benar? Atau sepertinya prioritas utama Anda adalah meningkatkan efisiensi dalam manajemen proyek Anda. Apakah saya benar? Pertanyaan rangkuman biasanya tertutup, tetapi seringkali mengarah ke diskusi lebih lanjut. Pertanyaan ini membantu menyimpulkan percakapan dan mengatur langkah selanjutnya. Pertanyaan rangkuman juga menunjukkan kepada calon pelanggan bahwa Anda telah mendengarkan dengan saksama. Ini menunjukkan rasa hormat dan membangun kepercayaan. Dengan menggunakan pertanyaan rangkuman secara efektif, Anda memastikan bahwa Anda dan calon pelanggan berada di halaman yang sama. Keselarasan ini sangat penting untuk melanjutkan proses penjualan. Sekarang, mari kita lihat manfaat dari pertanyaan strategis. Kerangka kerja LEDS. Pertanyaan logis, emosional, peristiwa pemicu, dan rangkuman adalah alat yang ampuh bagi para profesional penjualan. Dengan mengajukan pertanyaan yang bijaksana dan relevan, Anda menunjukkan bahwa Anda benar-benar tertarik untuk memahami situasi mereka. Ini membangun kepercayaan dan keakraban, elemen penting dalam setiap hubungan penjualan yang sukses. Kedua, pendekatan ini membantu Anda menyesuaikan solusi Anda dengan lebih efektif. Terakhir, menggunakan kerangka kerja ini dapat secara signifikan meningkatkan tingkat penutupan Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.